Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Agraria. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas hak-hak atas tanah, pada kesempatan ini kembali kita masih menghadapi topik yang sama tentang hak-hak atas tanah. Pada topik hak-hak atas tanah bagian kedua ini, kita mengawalinya dengan sebagai berikut, yaitu hak guna bangunan. Pengertian hak guna bangunan menurut pasal 35 UU-PA yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Menurut pasal 37 UU-PA menegaskan bahwa hak guna bangunan terjadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Sedangkan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96 menegaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, atau tanah hak milik. Kemudian subjek hak guna bangunan menurut pasal 33 UU-PA Yunto pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96, yaitu tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, yaitu 1. Warga negara Indonesia, 2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, artinya Badan Hukum Indonesia. Kemudian apabila subjek hak guna bangunan tidak memenuhi syarat sebagai WNI atau Badan Hukum Indonesia. Ya, jadi dalam waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan kepada pihak lain jika subjek dimaksud tidak memenuhi syarat. Ya, dialihkan ke pihak lain yang memenuhi hak sebagai pemegang hak guna bangunan. Apabila tidak dilakukan, maka tanah akan beralih kepada negara karena hukumnya hapus dan tanahnya menjadi tanah negara. Kemudian terjadinya hak guna bangunan berdasarkan asal tanahnya ya, dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini satu, hak guna bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak dari Badan Pertanahan Nasional berdasarkan pasal 4, pasal 9, dan pasal 14 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 99 tentang pelimpahan kewenangan ya, pembatalan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara dan prosedur terjadinya HGB ya, diatur dalam pasal 32 sampai dengan pasal 48 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yaitu tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Nah, hak guna bangunan atas hak guna pengelolaan. Hak guna bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak atas usul pemegang hak pengelolaan yang diterbitkan oleh BPN atau Badan Pertanahan Nasional berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Agraria garing Kepala BPN, jadi Permen Agraria garing Kepala BPN Nomor 3 Tahun 99 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara dan prosedur terjadinya
HGB ini diatur dalam Permen Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 99 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Selanjutnya, hak guna bangunan atas tanah hak milik. Hak guna bangunan ini terjadi dengan pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau dalam hal ini PPAT. Akta PPAT ini wajib didaftarkan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Nah, sebagaimana pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Jangka waktu hak guna bangunan diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96 ya, tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Nah, jangka waktu hak guna bangunan berbeda sesuai dengan asal tanahnya. Jadi kalau asal tanahnya itu hak guna bangunan atas tanah negara, jadi hak guna bangunan ini berjangka waktu untuk pertama paling lama 30 tahun. Dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak guna bangunan selambat-lambatnya adalah 2 tahun dan dicatatkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Nah, hak guna bangunan atas tanah pengelolaan. Ya, selanjutnya. Hak guna bangunan ini berjangka waktu pertama kali paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Permohonan perpanjangan dan pembaharuan ini atas permohonan pemegang hak guna bangunan atas persetujuan dari pemegang hak pengelolaan diajukan selambat-lambatnya adalah 2 tahun sebelum jangka waktu berakhir. Pembaharuan dan perpanjangan hak guna bangunan dicatat dalam buku tanah pada kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Asal tanah berikutnya adalah asal tanah hak guna bangunan atas tanah hak milik. Hak guna bangunan ini berjangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak dapat diperpanjang jangka waktunya, tapi berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemegang hak guna bangunan, dapat diperbarui dengan pemberian hak guna bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan wajib didaftar pada kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Kemudian berdasarkan pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 40, pemegang hak guna bangunan berkewajiban pertama membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Kemudian menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya. Berikutnya, memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya lagi, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan kepada negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah hak guna bangunan itu hapus. Ya. Berikutnya adalah menyerahkan sertifikat hak guna bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Terakhir, memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung oleh tanah hak guna bangunan tersebut.
Kemudian hak bagi pemegang hak guna bangunan menurut pasal 30. Jadi menurut pasal 32 peraturan pemerintah nomor 40 ya tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, pemegang hak guna bangunan berhak atas hal-hal sebagai berikut. 1. Menguasai dan mempergunakan tanah selama waktu tertentu. 2. Mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau usahanya. Ketiga, mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain. 4. Membebani hak tanggungan. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan hutang dan dengan dibebani dengan hak tanggungan. Ya, ketentuan pasal 39 UPA Yunto pasal 33 PP 4096 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Prosedur hak tanggungan hak guna bangunan adalah sebagai berikut. 1. Adanya perjanjian utang piutang yang dibuat dengan akta notaris atau akta di bawah tangan sesuai perjanjian pokoknya. 2. Adanya penyerahan hak guna bangunan sebagai jaminan utang yang dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT sebagai perjanjian ikutan. Ketiga, adanya pendaftaran akta pemberian hak tanggungan kepada kantor pertanahan kabupaten kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak tanggungan. Hapusnya hak guna bangunan ya, berdasarkan pasal 40 UPA karena 1. Jangka waktu berakhir. 2. Dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. 3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. 4. Dicabut untuk kepentingan umum. 5. Ditelantarkan. 6. Tanahnya musnah. Ketujuh, ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Nah, faktor-faktor penyebab hapusnya hak guna bangunan menurut pasal 35 PP 40 tahun 96 ya, yaitu 1. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya. 2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktu berakhir karena A. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam hak guna bangunan. B. Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak guna bangunan atau pemegang hak guna bangunan dengan pemilik tanah atau perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan. Nah, C. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian dibatalkannya lagi atas HGB atau hak guna bangunan sebelum jangka waktu berakhir itu selain yang saya sebutkan tadi, yaitu yang berikut. Ini dilepaskannya secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. Kemudian yang keempat, ya, hak guna bangunan dicabut. Kelima, ditelantarkan. 6, tanahnya musnah. 7, pemegang hak guna bangunan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak guna bangunan. Nah, kemudian hapusnya hak guna bangunan atas tanah negara mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara. Hapusnya hak guna bangunan atau HGB atas tanah hak pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang hak pengelolaan. Hapusnya HGB atas tanah hak milik mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemilik tanah. Nah,
ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96. Kemudian pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96 ya, mengatur konsekuensi bagi bekas pemegang hak guna bangunan atau hapusnya hak guna bangunan. Adapun konsekuensinya sebagai berikut. 1. Apabila hak guna bangunan atas tanah negara hapus dan tidak diperpanjang atau diperbarui, maka bekas pemegang hak guna bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun sejak hapusnya hak bangunan, hak guna bangunan atau HGB. Dalam hal bangunan atau benda-benda tersebut masih diperlakukan, maka kepada bekas pemegang HGB diberi ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dalam keputusan Presiden. 3. Pembongkaran bangunan dan benda-benda tersebut dilaksanakan atas biaya bekas pemegang HGB. 4. Jika bekas pemegang HGB lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka bangunan dan benda-benda di atas bekas HGB itu dibongkar oleh pemerintah atas biaya pemegang HGB. Apabila HGB atas hak pengelolaan atas tanah hak milik hapus, maka bekas pemegang hak guna bangunan wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau perjanjian pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik. Ya. Berikut kita berbicara mengenai hak pakai. Ya. Jadi, menurut pasal 41 UU PA yang dimaksud hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UU PA. Perkataan menggunakan dalam hak pakai menunjukkan pada pengertian bahwa hak pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan. Sedangkan perkataan memungut hasil ya, dalam hak pakai menunjuk pada pengertian bahwa hak pakai digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan. Misalnya pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan. Selanjutnya, menurut pasal 42 UU PA ya, menentukan bahwa yang dapat mempunyai hak pakai adalah 1. Warga negara Indonesia. 2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia ya, dan berkedudukan di Indonesia. 4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Jadi itulah mereka-mereka yang dapat mempunyai hak pakai ya, menurut ketentuan pasal 42 UU PA. Nah, pasal 39 ya, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, yang dapat mempunyai hak pakai adalah meliputi mereka-mereka ini. 1. Warga negara Indonesia.
2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 3. Departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah. 4. Badan-badan keagamaan dan sosial. 5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 6. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Jadi, bagi pemegang hak pakai yang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak pakai, maka dalam waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak pakainya kepada pihak lain. Sudah barang tentu yang memenuhi syarat. Bila tidak dilakukan, maka hak pakainya akan hapus. Nah, ini sesuai ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96. Nah, menurut pasal 41 ayat 1 UU PA menyebutkan bahwa asal tanah hak pakai adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak milik orang lain. Sedang pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96 ya, tegas menyebutkan bahwa tanah yang dapat diberikan hak pakai adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, atau tanah hak milik. Nah, terjadinya hak pakai berdasarkan tanah asalnya dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Hak pakai atas tanah negara. 2. Hak pakai atas tanah hak pengelolaan. Ketiga, hak pakai atas tanah hak milik. Ya. Nah, itu. Jadi ada 3. Ada 3 hal mengenai terjadinya hak pakai berdasarkan asal tanahnya. Ya. Nah, kemudian pada pasal 41 ayat 2 UU PA tidak menentukan secara tegas berapa lama jangka waktu hak pakai. Ya. Nah, jangka waktu hak pakai dibeda-bedakan sesuai dengan tanah asalnya. Nah, kalau tanah asal hak pakai atas tanah negara, hak pakai ini berjangka waktu pertama kali paling lama 25 tahun. Dapat diperpanjang paling lama 20 tahun dan dapat diperbaharui 25 tahun. Hak pakai ini khusus dipunyai departemen, lembaga non-departemen, pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan negara asing, dan perwakilan negara asing perwakilan badan internasional diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Nah, berikut hak pakai atas tanah pengelolaan. Hak pakai ini berjangka waktu pertama kali paling lama 25 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Perpanjangan dan jangka waktu atau pembaharuan hak pakai hak pakai ini dapat dilakukan atas usul dari pemegang hak pengelolaan. Nah, yang ketiga, hak pakai atas tanah hak milik. Hak pakai ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Namun, dapat diperpanjang atau diperbarui atas dasar kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemegang hak pakai. Sehingga dapat hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh akta PPAT dan wajib didaftarkan di kantor pertanahan setempat ya, untuk dicatat di buku tanah. Berikut. Jadi berdasarkan pasal 50 dan pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96, ya, kewajiban pemegang hak pakai itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Nah, pertama,
membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, perjanjian penggunaan hak pengelolaan, atau dalam perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik. Kedua, menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratannya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya atau perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik. Ketiga, memelihara dengan baik tanah dan bangunan di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Keempat, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara, pemegang hak pengelolaan atau pemilik tanah sesudah hak pakai tersebut hapus. Kelima, menyerahkan sertifikat yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat. Nah, yang terakhir adalah memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung oleh tanah hak pakai. Kemudian menurut pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96, ya, pemegang hak pakai mempunyai hak sebagai berikut. Jadi hak-hak mereka yang berstatus pemegang hak pakai. 1. Menguasai dan mempergunakan tanah selama waktu tertentu untuk keperluan pribadi atau usaha. Kedua, memindahkan hak pakai kepada pihak lain. Ketiga, membebani dengan hak tanggungan. D. Menguasai mempergunakan tanah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Nah, pembebanan hak pakai dengan hak tanggungan diatur dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96, yaitu hak pakai atas tanah negara dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani dengan hak tanggungan. Sedang hak pakai atas tanah hak milik tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Nah, prosedur pembebanan hak tanggungan atas hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuannya wajib didaftar dan memenuhi sifatnya, ya, dapat dipindah tangankan. Jadi prosedurnya: 1. Adanya perjanjian utang piutang yang dibuat dengan akta notaris atau akta di bawah tangan sebagai perjanjian pokoknya. 2. Adanya penyerahan hak pakai sebagai jaminan utang yang dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT sebagai perjanjian ikutan. Ketiga, adanya pendaftaran akta pemberian hak tanggungan kepada kantor pertanahan setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak tanggungan. Nah, kali ini faktor-faktor penyebab hapusnya hak pakai. Ya. Berdasarkan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 40, yaitu faktor-faktor penyebab hapusnya hak pakai. Pertama, berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya. 2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemilik tanah sebelum jangka waktu berakhir karena tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban pemegang hak pakai dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam hak pakai. Nah, berikutnya, tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai dengan pemilik tanah atau perjanjian penggunaan hak pengelolaan. Nah, kemudian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya. Kemudian
faktor-faktor penyebab hapusnya hak pakai yang lainnya adalah dilepaskannya secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu terakhir. Kemudian yang keempat, hak pakainya dicabut. Terakhir, diterlantarkan. Hapusnya hak pakai mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara. Sedang hak pakai atas tanah hak pengelolaan akan kembali ke penguasaan pemegang hak pengelolaan. Dan hapusnya hak pakai atas tanah milik mengakibatkan tanahnya kembali kepada penguasaan pemilik tanah. Nah, ketentuan ini ada pada pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96. Nah, kemudian konsekuensi hapusnya hak pakai bagi pemegang hak pakai diatur dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 40. Ya. Konsekuensi hapusnya itu 1. Apabila hak pakai atas tanah negara hapus dan tidak diperpanjang dan diperbarui, maka pemegang hak pakai wajib membongkar bangunan dan benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun sejak hapusnya hak pakai. Nah, kedua, dalam hal bangunan dan benda-benda tersebut masih diperlukan kepada bekas pemegang hak pakai diberikan ganti rugi. Ketiga, pembongkaran bangunan dan benda-benda tersebut dilaksanakan atas biaya pemegang hak pakai. Terakhir, yang keempat, jika bekas pemegang hak pakai lalai dalam memenuhi kewajiban membongkar hak pakai, maka bangunan dan benda-benda di atasnya dibongkar oleh pemerintah atas biaya pemegang hak pakai. Oke. Berikut. Hak sewa untuk bangunan. Hak sewa untuk bangunan menurut pasal 44 ayat 1 UPA, ya, seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemilik sejumlah uang sebagai sewa. Hak sewa untuk bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan ya, dan mempunyai bangunan di atas tanah milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang hak sewa bangunan. Dalam hak sewa untuk bangunan, pemilik tanah menyerahkan tanahnya dalam keadaan kosong ya pada penyewa dengan maksud agar penyewa dapat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Bangunan itu menurut hukum menjadi milik penyewa kecuali ada perjanjian lain. Nah, ini sebagaimana dalam buku Sudikno Mertokusumo yang terbit tahun 1988. Nah, menurut Sudargo Gautama ya, menurut pasal 44 ayat 1 UPA tentang hak sewa untuk bangunan ya, itu dikatakan oleh Sudargo satu, dalam pasal ini diberikan perumusan tentang apa yang diartikan dengan istilah hak sewa untuk bangunan. Dari perumusan ini ternyata bahwa hak sewa ini hanya merupakan semacam hak pakai yang bersifat khusus karena adanya sifat khusus dari hak sewa ini maka disebut secara tersendiri. 2. Hak sewa yang disebut di sini hanya boleh diadakan untuk mendirikan bangunan. Tanah untuk pertanian pada dasarnya tidak boleh disewakan karena hal ini akan
bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 prinsip land reform yang mewajibkan seorang pemilik tanah pertanian untuk mengerjakan sendiri. Ya. Nah, ketiga, penyimpangan hanya dibolehkan untuk sementara waktu. Mengingat keadaan dewasa ini satu dan lain ditentukan dalam pasal 16 junto pasal 53. 4. Si penyewa membayar uang sewa kepada pemilik tanah. Si yang menyewa ini tidak dapat secara cuma-cuma. Kelima, tanah yang dikuasai oleh negara tidak dapat disewakan untuk maksud ini. Dalam memori penjelasannya diterangkan sebagai alasan tidak dimungkinkan hal ini karena negara bukan pemilik tanah. Kemudian Budi Harsono menyatakan bahwa karena hanya pemilik tanah yang dapat menyewakan tanah, maka negara tidak dapat mempergunakan lembaga ini. Sifat dan ciri-ciri hak sewa untuk bangunan adalah satu, sebagaimana dengan hak pakai, maka tujuan penggunaannya sementara, artinya jangka waktu terbatas. 2. Umumnya hak sewa bersifat pribadi dan tidak diperbolehkan untuk dialihkan kepada pihak lain ataupun menyerahkan tanahnya kepada pihak ketiga dalam hubungan sewa dengan pihak penyewa atau onderverhuur, ya, tanpa izin pemilik tanah. Ketiga, sewa menyewa dapat diadakan dengan ketentuan bahwa jika penyewa meninggal dunia, hubungan sewanya akan putus. Keempat, hubungan sewa tidak terputus dengan dialihkannya hak milik yang bersangkutan kepada pihak lain. 5. Hak sewa tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. 6. Hak sewa dengan sendirinya dapat dilepas oleh pihak yang menyewa. 7. Hak sewa tidak termasuk golongan hak-hak yang didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 61 sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Nah, yang dapat memiliki hak sewa untuk bangunan itu diatur dalam pasal 45 UU PA. Siapa saja mereka? Yaitu 1. Warga negara Indonesia, 2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia, ketiga, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, artinya badan hukum Indonesia. 4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Nah, kemudian objek pendaftaran tanah. Nah, jadi pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 ya, mengatur tentang objek pendaftaran tanah. Ya. Objeknya meliputi 1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. 2. Tanah hak pengelolaan. 3. Tanah wakaf. 4. Hak milik atas satuan rumah susun. 5. Hak tanggungan. 6. Tanah negara. Hapusnya hak sewa untuk bangunan, faktor-faktor penyebab hapusnya adalah 1. Jangka waktu berakhir. 2. Dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena pemegang hak sewa untuk bangunan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak sewa untuk bangunan. Ketiga, dilepaskan oleh pemegang hak sewa untuk bangunan sebelum jangka waktu berakhir. Ya, keempat, hak milik atas tanahnya dicabut untuk kepentingan umum. Kelima, tanahnya musnah. Ini tentang hak atas tanah yang bersifat sementara.
Hak atas tanah yang bersifat sementara diatur pasal 16 ayat 1 huruf H UUPA. Jadi macam-macam haknya disebutkan dalam pasal 53 UUPA yang meliputi hak gadai, ya, gadai tanah, hak usaha bagi hasil, ya, dalam hal ini perjanjian bagi hasil, menumpang, ya, dan hak sewa tanah pertanian. Jadi macam-macam hak itu diatur UUPA yang meliputi hak gadai dan hak bagi hasil, ya, menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Hak-hak atas tanah ini diatur dalam UUPA dan bersifat sementara. Dalam waktu singkat diusahakan akan dihapus karena mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Pada kenyataannya tidak dapat dihapuskan dan dapat dilakukan adalah mengurangi sifat-sifat pemerasan. Kemudian macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara. 1. Hak gadai, ya, atau gadai tanah. Kemudian yang kedua adalah hak usaha bagi hasil. Kemudian yang selanjutnya hak menumpang. Pengertian hak menumpang ini UUP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan hak menumpang, tapi Budi Harsono memberi pengertian sebagai berikut. Hak menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan atau menempati rumah di atas tanah pekarangan milik orang lain. Nah, kemudian selain hak menumpang, ya, ada hak sewa tanah pertanian. Jadi itu, ya, hak sewa atau hak sewa pertanian, ya, UUP juga tidak memberikan pengertian yang dimaksud dengan hak sewa tanah pertanian. Hak sewa pertanian pengertiannya adalah suatu perbuatan hukum dalam bentuk penyerahan penguasaan tanah pertanian oleh pemilik tanah kepada pihak lain, dalam hal ini penyewa, dalam jangka waktu tertentu dan sejumlah uang sebagai sewa ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Ya. Nah, kemudian hapusnya hak atas tanah. Nah, berakhirnya hak-hak atas tanah menurut sistem UPA adalah hak atas tanah itu berakhir tanpa kerjasama dalam arti relatif atau persetujuan seperti yang kita kenal untuk sahnya suatu persetujuan seperti yang diatur pasal 1320 KUH Perdata dari pemiliknya semula. Di sini pemilik tanah seolah-olah dipaksa atau terpaksa untuk menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak lain, baik tanah itu kembali tanah yang dikuasai negara ataupun karena satu dan lain sebab kepada orang lain, misalnya lelang, pewarisan, ataupun karena pelanggaran syarat-syarat pemberian hak tersebut. Kemudian pemilik tanah dapat kehilangan haknya, ya, dalam hal ini karena melanggar ketentuan prinsip nasionalitas ataupun melanggar haknya, ya, atau dipaksa untuk menyerahkan haknya itu kepada orang lain karena pelanggaran tanahnya, ya, seperti menunggak pembayaran piutangnya ataupun diserahkan kepada negara atau pihak ketiga lainnya karena pencabutan hak ataupun pembebasan hak untuk keperluan pembangunan. Pada umumnya pemilik tidak bisa berbicara mengenai harga yang layak. Kesemuanya lebih dominan tergantung dari pihak melaksanakannya.
Kemudian berakhirnya hak-hak atas tanah menurut UUPA. Ya. Satu, prinsip nasionalitas. Ya. Sebagaimana diketahui, UUPA menyatakan secara tegas dalam pasal-pasalnya, yaitu pasal 21 ayat 3, pasal 30 ayat 2, dan pasal 36 ayat 2 yang merupakan penjabaran dari pasal 9 UPA yang berbunyi sebagai berikut, yaitu hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2. Pasal 23 ayat 3 UUPA menyatakan orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang punya hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan ayat 3 pasal dimaksud tadi, ya, di pasal 21 ayat 3 UPA. Kemudian karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, ya, berakhirnya hak atas tanah itu, pasal 27 ayat 2 menyebutkan karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Demikian pula pasal 34 ayat C UUPA menyebutkan dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. Seperti kita lihat, hak guna usaha mempunyai jangka waktu tertentu, yaitu antara 25 sampai 25 tahun dengan perpanjangan 25 tahun. Maka sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan, yang bersangkutan mengembalikan hak guna usaha itu kepada pemerintah. Nah, berakhirnya hak atas tanah juga bisa karena diberhentikan sebelum jangka waktu berakhir, ya, karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. Jadi dalam pemberian hak atas tanah, terutama hak guna usaha dan hak guna bangunan, dicantumkan syarat-syarat tentang pemberian hak tersebut, ataupun karena suatu perjanjian pendirian hak guna bangunan di atas hak milik, dan jika syarat-syarat tersebut disebutkan syaratnya membatalkan, maka dengan dilanggarnya syarat tersebut, maka berakhirlah hak itu meskipun jangka waktunya belum berakhir. Tentang pelanggaran syarat ini, maka pemberian hak tersebut dapat menegur pihak yang melanggar tersebut, dan baik dengan teguran terlebih dahulu ataupun langsung menyatakan hak itu telah berakhir. Nah, keempat, karena ketentuan konversi, ya, lepasnya hak itu. Hak atas tanah di Indonesia menurut UPA mengandung prinsip nasionalitas. Sesuai ketentuan konversi, maka orang-orang asing pada tanggal 24 September tahun 60 dan memiliki tanah-tanah menurut ketentuan KUH Perdata atau Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata atau BW, dalam tempo 1 tahun harus sudah memindahkan haknya itu kepada warga negara Indonesia. Dan jika mereka lalai melakukan itu, maka tanahnya itu menjadi tanah yang kembali dikuasai negara. Hal ini sudah diperjelas oleh ketentuan konversi pasal 1, 3, 4, 5, dan 6. Ya, pasal
1 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi, 5 Romawi, dan 6 Romawi. Hapusnya hak atas tanah berikutnya adalah karena ditelantarkan. Tanah yang ditelantarkan dalam UPA sangat prinsipil sekali dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu pasal 27 ayat 3A atas tanah hak milik, ya. Kemudian pasal 34 ayat C atas tanah hak guna usaha, pasal 40 ayat E menyebutkan ditelantarkan tanah tersebut. Tetapi apabila hak pakai tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Berikutnya tanahnya musnah. Pasal 27 ayat B atas hak milik, pasal 34 ayat F atas hak guna usaha, pasal 40 ayat F atas hak guna bangunan menyatakan hak atas tanah berakhir karena tanahnya musnah. Dengan pengertian musnah, maka tanah itu tidak dapat dipergunakan. Apakah karena bencana alam ataupun karena bencana alam atau karena satu dan lain sebab, seperti contohnya tanah yang amblas. Kemudian berikut, berakhirnya hak atas tanah karena lelang dan pewarisan. Karena lelang, ya, dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 61 sebagaimana diubah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97, ya, tentang pendaftaran tanah menyatakan jika sebidang tanah akan dilakukan lelang, ada ketentuan, yaitu dalam pasal 21 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 61 sebagaimana diubah peraturan pemerintah 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah menyatakan selambat-lambatnya 3 hari sebelum suatu hak atas tanah dilelang di muka umum, maka kepala kantor lelang harus meminta surat keterangan kepada kepala kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang. Kedua, karena pewarisan. Pewarisan dimasukkan dalam salah satu berakhirnya hak atas tanah, maka hal ini terjadi baik karena pewarisan, karena ketentuan undang-undang, ataupun karena suatu wasiat orang yang mewariskan. Berakhirnya hak dari pemilik, ya, karena meninggal, baik meninggal wajar ataupun tidak wajar, maka ahli warisnya harus membereskan peninggalannya, ya, dan segala hak dan kewajiban daripada ahli warisnya. Kemudian berakhirnya hak-hak atas tanah karena ketentuan land reform. Ketentuan undang-undang nomor 50, ya, Undang-Undang nomor 56 PRP 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian sebagai implementasi dari pasal 17 UPA menyatakan sebagai berikut. 1. Mengingat ketentuan pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud pasal 2 dan ayat 3 diatur luas maksimum dan atau minimum yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dan oleh salah satu keluarga atau badan hukum. 2. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu singkat. Ketiga, tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. Keempat, tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara
berangsur-angsur. Tercapainya batas minimum termasuk ayat 1 pasal ini akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara berangsur-angsur, ya. Dan larangan gadai, ya. Larangan gadai menurut Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 60, ya, tentang penetapan luas tanah pertanian menyatakan gadai tanah selanjutnya dilarang, dan atas gadai yang sudah berlangsung 7 tahun maka tanah yang digadaikan itu kembali kepada pemilik semula tanpa ditebus kembali. Kemudian larangan absente atau guntai. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 61 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian menyatakan pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dalam waktu 6 bulan harus mengalihkan haknya kepada orang lain di kecamatan di mana tanah tersebut berada. Ketentuan ini tidak berlaku jika berada di daerah perbatasan kecamatan lain, asal saja jarak tempat tinggalnya itu masih memungkinkan dengan secara efisien dia mengerjakan tanahnya. Dan apabila jika dia pindah ke lain kecamatan, maka dalam tempo 2 tahun dia harus sudah memindahkan hak atas tanahnya kepada seseorang yang bertempat tinggal di kecamatan tersebut yang memenuhi syarat. Dan penyelesaian kasus-kasus penguasaan hak atas tanah. Persoalan sengketa pertanahan dalam masyarakat ya akhir-akhir ini terlihat cenderung meningkat. Akumulasi perkara pertanahan masuk ke Mahkamah Agung itu berkisar 65% hingga 70% setiap tahun. Belum terhitung yang selesai ketika dihapus pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding. Kemudian munculnya sengketa pertanahan. Munculnya sengketa pertanahan dimaksud antara lain karena tanah terutama di daerah perhutanan sudah kembali menjadi komoditas atau primadona. Dalam kurun waktu 10 tahun saja harga tanah di suatu tempat telah naik berlipat ganda, ya, sekitar 200 hingga 500%. Kegiatan pembangunan yang berlangsung di sekitar tanah-tanah yang bersengketa turut memicu peningkatan nilai tanah sehingga harganya menjadi naik signifikan dan menjadikan tanah sebagai sumber sengketa spekulasi tanah atau land speculation. Nah, kemudian dalam satu sengketa tanah tidak selamanya berpangkal dari tuntutan warga masyarakat, ya. Jadi tuntutan warga masyarakat yang tanahnya dicaplok oleh orang lain yang tidak berhak. Tetapi tidak jarang terjadi tuntutan mereka yang merasa berhak dan orang-orang yang berspekulasi menuntut tanah orang lain yang ingin dikuasainya karena mereka mengetahui si pemilik itu tidak punya bukti yang kuat terhadap tanahnya. Selain itu juga tidak jarang terjadi sengketa tanah yang justru berpangkal pada tidak adanya jaminan kepastian hukum dari alat bukti yang dipunyai oleh pemilik tanah. Nah, berikutnya sengketa tanah juga banyak terjadi berkenaan dengan berbagai transaksi tanah yang bermunculan dalam berbagai model transaksi bisnis. Nah, hal ini dapat memungkinkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan tanah dari satu tangan ke tangan yang lain tanpa disadari atau sepengetahuan dari mereka yang sebenarnya berhak atas tanah yang bersangkutan. Pemilik tanah dan penguasaan tanah terasa masih belum mendapat jaminan yang kuat dari perangkat hukum yang berlaku. Kemudian kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Jadi akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa.
Secara makro, penyebab timbulnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi, antara lain harga tanah yang meningkat, kondisi masyarakat yang makin sadar dan peduli akan kepentingan haknya. Ya. Ketiga, iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah. Nah, pada hakikatnya kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan atau conflict of interest di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa. Sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum dengan badan hukum lainnya, dan lain sebagainya. Nah, istilah konflik pertanahan seringkali juga disebut dengan delik di bidang pertanahan, yang secara garis besar dibagi dua, yaitu konflik pertanahan yang diatur dalam hukum pidana dan konflik pertanahan yang diatur di luar kodifikasi hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perundang-undangan pertanahan. Kemudian solusi melalui BPN. Kasus pertanahan itu timbul karena adanya klaim atau pengaduan atau keberatan dari masyarakat, baik perorangan atau badan hukum. Isinya berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Ya, serta keputusan pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Nah, kemudian kasus pertanahan meliputi beberapa macam, ya, antara lain mengenai masalah status tanah, masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak, dan sebagainya. Setelah menerima berkas pengaduan dari masyarakat tersebut di atas, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah ini akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data terhadap berkas yang diadukan tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut dapat diproses lebih lanjut atau tidak. Bila data yang disampaikan secara langsung ke BPN itu masih kurang jelas atau kurang lengkap, maka BPN akan meminta penjelasan disertai dengan data serta saran kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat. Bila mana kelengkapan data tersebut telah dipenuhi, maka selanjutnya diadakan pengkajian kembali terhadap masalah yang diajukan tersebut, yang meliputi segi prosedur, kewenangan, dan penerapan hukumnya. Agar kepentingan masyarakat, ya, baik perorangan atau badan hukum yang berhak atas tanah yang diklaim tersebut mendapat perlindungan hukum, maka apabila dipandang perlu, setelah Kepala Kantor Pertanahan setempat mengadakan penelitian, dan apabila dari keyakinan memang harus distatus quo-kan, dapat dilakukan pemblokiran atas tanah sengketa. Kemudian terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan untuk dimintakan penyelesaiannya. Jadi apabila dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah. Penyelesaian ini sering kali BPN diminta sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai, saling menghormati pihak-pihak yang bersengketa. Berkenaan dengan itu, bila mana penyelesaian secara musyawarah tercapai kata mufakat, maka harus pula disertai dengan bukti tertulis, yaitu surat pemberitahuan para pihak, berita acara rapat, dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian yang dituangkan dalam akta yang bila perlu dibuat di hadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Nah, kemudian yang menjadi dasar hukum kewenangan pembatalan keputusan BPN. Ya. Yang menjadi dasar kewenangan pembatalan keputusan tersebut antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang Pendaftaran Tanah. Ketiga, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Keempat, Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 99 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara. Nah, dalam praktik selama ini terdapat perorangan atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan mengajukan keberatan tersebut langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebagian besar diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan sebagian diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat dan diteruskan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan. Kemudian melalui badan peradilan. Ya, solusi melalui badan peradilan. Apabila penyelesaian melalui musyawarah di antara para pihak yang bersengketa tidak tercapai, ya demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak oleh Kepala BPN Nasional tidak dapat diterima oleh pihak-pihak bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Kemudian larangan bagi pejabat tata usaha negara yang terkait mengadakan mutasi atas tanah. Jadi sementara menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dilarang bagi pejabat tata usaha negara yang terkait mengadakan mutasi atas tanah yang bersangkutan atau status quo. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara maupun pihak ketiga, maka kepada pejabat tata usaha negara di bidang pertanahan yang terkait harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu melindungi semua pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van gewis. Kemudian apabila sudah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau kekuatan hukum tetap atau inkrah van gewis. Ya. Apabila sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Pertanahan Kabupaten Kota setempat melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang bersangkutan mengusulkan permohonan pembatalan suatu keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan yang telah diputuskan tersebut di atas. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan laporan mengenai semua data yang menyangkut subjek dan beban yang ada di atas tanah tersebut serta segala permasalahan yang ada. Kewenangan administrasi permohonan pembatalan suatu surat keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah adalah menjadi kewenangan Kepala BPN termasuk langkah-langkah kebijaksanaan yang akan diambil berkenaan dengan adanya suatu putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan. Semua ini agar diserahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menimbang dan mengambil keputusan lebih lanjut. Jadi inilah pokok bahasan kita pada kesempatan ini, ya, dalam pokok bahasan hak guna bangunan, ya, tentang hak
hak guna bangunan. Untuk itu saya akhiri dulu pertemuan kita dalam kesempatan itu dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.